udah ditolak rumah sakit, nggak bisa lagi apa-apain gitu ya. Tapi puji Tuhan waktu itu kami mungkin masih dikasih kesempatan untuk bisa merawat dia. Akhirnya dirujuk kemarin ke RSUD, kata dokter jantungnya anakmu ini kritis terus gitu loh, panggillah pendeta, panggillah pendoa, terserahmu lah gitu, karena memang udah nggak ada harapan waktu itu kan. Tapi waktu saya bilang sama dia, Baron, kalau mama tunggu di depan, ayo bangun. Waktu itu kan lehernya mau dibolongin karena ventilator udah berfungsi lagi. Ternyata setelah mau dibolongin, katanya tengah 9 kalau nggak bernapas lagi dibolongin. Ternyata puji Tuhan jam 8 lewat 20 menit dia bernapas 30%. Puji Tuhan. Habis itu puji Tuhan kan, kami bilang sama dokternya, dok kalau misalnya dia sadar kami mau pulang paksa karena kami mau berangkatkan dia ke Malaysia waktu itu. Nah ternyata dokternya juga oke, tidak saturasinya oke. 2 bulan kemudian dia mulai membaik. 1 minggu keluar dari ICU, dia sadar, kami langsung berangkat ke Kuala Lumpur. Ternyata sampai di Kuala Lumpur dia drop, saturasinya 30, dia udah biru. Turun dari pesawat, kami lari-lari, kata dokternya anak ini kritis, ternyata napasnya hanya 30%. Kami disuruhlah tanda tangan bahwa memang kemungkinan berhasil operasinya hanya 50%. Karena ternyata lebih berat dari yang di Indonesia, lebih berat lagi diagnosanya gitu. Tanda tangan lah kami. Nah selesai operasinya, pasang ring, pasang balon, kami pulang. Nah disitulah mulainya aku merasakan diri kami sudah kontrol rutin, berobatnya udah bagus segala macam, tapi dia setiap kali 2 bulan pasti paru-parunya terendam, sesak, baru komplikasi berikutnya muncul. Bulan 2 kan berangkat lagi ke Kuala Lumpur lagi. Rencana operasi kedua waktu itu rencana mau diambil lah ringnya, diambil lah balon jantungnya, dibelah lah dadanya kan. Nah, udah pede pergi ke sana. Ternyata pas dipasang kateter, hatinya sudah besar sekali, komplikasi. Ternyata komplikasi lagi dengan hipertensi paru. Kata dokternya kalau misalnya dibelah ini pendarahan, meninggal pasti. Kan? Nah kata dokter waktu itu kami harus siapkan uang untuk operasi aja 400 juta, sedangkan kami udah rawat inap 1 bulan, udah lebih dari 300 juta lebih, udah habis waktu itu. Terus aku bilang, dok boleh nggak kami pulang aja? Kata dokternya nggak boleh karena kondisinya terlalu berat. Akhirnya kami pulang paksa lah ceritanya. Kami pulang paksa dengan syarat kami harus kembali ketika dia sudah bisa siap operasi. Waktu itu turun ya, sel darah kuningnya hanya 20 dari 200.000. Jadi waktu itu kami pulang. Disitulah aku lihatlah si AFC ini di berandaku kan. Kebetulan waktu itu ada Eda Kevin waktu itu bilang di postingan dia bilang suaminya kan itu kan minum itu, terus agak enakan badannya. Pucat lah Eda itu tanpa bla bla bla. Aku cuma bilang, Eda boleh nggak kirim ke aku 1 paket? Itu diminumnya waktu itu di awal bulan 3 karena pucat di bulan 2 aku bayar tapi barangnya lama datang. Akhirnya sampai di aku di awal bulan 3. Habis itu aku minumkan. Di bulan pertama dia masih enak tidur aja. Nah, ini kan pakai selang. Dulu setiap kali minum ini dia kan minum susu tinggi kalori. Jadi kalau aku masukkan selang biasanya dia muntah, keluar semua isi perutnya. Habis itu aku tariklah selangnya. Biasanya banyak sisa minuman itu dan makanan tidak diserap badannya. Nah, bulan pertama dia minum itu, aku tarik selangnya, bersih 100%. Nah, aku konsultasikan ke dokter gizinya. Ternyata katanya memang kalau penyerapannya bagus, makanan yang dimakannya pun bagus. Itu bulan pertama. Di bulan kedua, aku bilang sama Eda itu, Eda, rupanya bagus loh untuk penyerapan. Akan minum sepaket. Aku nggak tahu yang mana jantungnya, makanya minumkan aja lah kan itu. Bulan kedua dia pneumonia berat, dia sesak, pakai oksigen, dilarikan di IGD. Dilihatlah paru-parunya terendam cairan, rawat inap 14 hari. Nah, tapi kata dokternya kayak gini, kok anak ini lebih kuat dari biasanya. Nah gitu ya. Habis itu pulang lagi. Di bulan ketiga pneumonia lagi, masuk lagi rawat inap kan. Dilihat lagi, loh ini paru-parunya udah bersih gitu. Nah di bulan 5 kami berangkatlah waktu itu ke Surabaya jumpa dokter dari India karena memang rencana kami mau ke India kan. Di bulan 2 kami ke India itu dokternya langsung nolak, komplikasinya terlalu berat, kami tidak sanggup ngerjainnya gitu kan. Dengan patah hati lah ya, hancurlah hati itu kan. Pulanglah aku waktu itu, ternyata bulan 5 itu jumpa, dokternya kaget kan, ini anakku kuat sekali gitu loh. Boleh nih kami kerjakan di India. Nah itu bulan 5. Minggu kemarin dia itu
batuk lagi, nggak sesak tapi nggak mau makan tumbuh gigi, dibawa lah ke IGD. Aku merasa pasti ini paru-parunya terendam nih, kayak gitu kan. Pulanglah kami ke Pekanbaru, mau rawat inap lah rencana, udah siap-siap. Sampai di IGD, keluarlah hasilnya. Dokter jantungnya bilang apa? Tidak ada masalah dengan paru-parunya, kamu nggak perlu rawat inap, kamu boleh pulang. Nah, itu yang aku lihat. Akhirnya ternyata sejak dia minum AFC, yang pertama dia kuat ya. Dia itu biasanya batuk flu, sekarang udah nggak pernah batuk flu sama sekali. Yang kedua, kami kan sekarang nggak punya mobil lagi ya, kan naik motor terus. Jadi setiap kali biasa kan naik motor dia kena panas, dia akan biru. Sekarang udah nggak lagi sama sekali. Terus yang ketiga, berat badannya naik. Yang keempat, ya inilah dia udah bisa bergerak, udah bisa bergerak. Jadi dia tidak bisa mengangkat kepala. Dia dari nggak bisa mengangkat kepala, dari kakinya kecil sekali seperti ini. Terus dari dia nggak bisa tertawa, dari dia berat badannya hanya 5 kilo. Ya, gitu aja. Akhirnya di situ aku merasa, kalau misalnya aku kenal AFC ini dari awal nggak harus uang miliaran, gitu kan, nggak harus ratusan juta. Kami saking semangatnya gitu ya. Akhirnya sekarang setiap kawanku yang hipertensi paru, setiap kali udah terendam, udah di koma segala macem, aku rekomendasikan setiap yang mau, puji Tuhan, haleluya, sehat sampai hari ini. Lancar operasinya. Jadi bila anakku yang masih 2 kali operasi lagi, kalau Tuhan berkehendak, aku mau kejar bisnisnya, aku butuh berapa ratus juta lagi dalam 2 bulan ini, dia harus berangkat bulan 10 ini. Amin. Inilah Aron Theo namanya. Makasih buat kesempatannya. Makasih.